Saudaraku, ini saya baca dulu dia saya 35 ya. Aduh, kakak Sebentar, sabar, sabar, jangan kesurupan dulu. Iya, dengar dulu, bentar, sebentar. Bisa nggak kamu kondusif dalam diskusi? Jangan panik dulu. Ini kan saya menjelaskan daftar Elohim yang tertulis dalam kitab suci. Kenapa kamu malah kesurupan? Kamu panas ya mendengar daftar Elohim ya? Bahwa Yesus masih dalam Bapa Yahweh itu sendiri. Kakak itu menyangkal dan tidak konsisten orangnya. Kalau kamu, ya kasihan sama aku. Emang kamu sudah pasti selamat? Yes. Apakah terbukti pernah Allah memberikan keselamatan? Islam itu dan apa itu? Selamat. Islam itu artinya selamat. Ada yang pernah dibangkitkan oleh Allahmu sehingga dia masuk surga? Ada yang pernah di selamat. Di ayat ke-18 17. Kita langsung aja ya. Yesua Masih datang ke Nazaret, tempat ia dibesarkan, dan menurut kebiasaannya pada hari Sabat ia masuk ke rumah ibadat, lalu berdiri hendak membaca dari Alkitab. Kepadanya diberikanlah kitab Yesaya, ya. Dan setelah dibukanya, ia menemukan nats di mana ada tertulis. Dia baca, ini perkataan Yesua Mesias. Roh Tuhan ada padaku, oleh sebab ia telah mengurapi aku untuk menyampaikan kabar baik kepada orang-orang miskin. Dan ia ya berarti Tuhan ini, ia telah mengutus aku, Yesua Mesias, sang sumber itu atau Tuhan pencipta langit dan bumi telah mengutus aku. Perkataan dia ya. Jangan ditambah-tambah. Tadi kamu sudah bilang ya, kamu mengutip daftar Elohim di Matius 5 ayat 37. Jika ya katakannya, jika tidak katakan tidak. Kenapa kamu di sini nambah-nambah? Loh, jadi ini perkataannya baca gimana? Sesuai yang tertulis. Jangan kamu tambah-tambah, jangan kamu jadi hasatan yang suka mengurangi dan menambahi daftar Elohim. Supaya Anda mengerti di sini kan, biar Anda ngerti. Tapi jangan kamu ubah-ubah, kamu tambah-tambah sendiri. Tidak mengubah. Baca yang sesuai tertulis. Loh, saya tidak mengubah. Saya iya, kalau tidak mengubah jangan ditambah-tambah. Iya, saya menjelaskan biar saya menegaskan agar Anda tidak salah paham, gitu. Kepadanya, berarti ini kepada Yesus, Yesua Mesias, diberikan kitab Yesaya, dan setelah dibuka oleh Yesua Mesias, ia menemukan nas di mana ada tertulis. Itu saya nambah-nambah tuh, enggak kan? Terus Yesua Mesias berkata, Roh Tuhan ada padaku, oleh sebab ia telah mengurapi aku untuk menyampaikan kabar baik kepada orang-orang miskin, dan ia telah mengutus aku untuk memberitakan pembebasan kepada orang-orang tawanan dan penglihatan bagi orang-orang buta, untuk membebaskan orang-orang tertindas, untuk memberitakan tahun rahmat Tuhan telah datang. Kemudian ia menutup kitab itu, memberikannya kembali kepada pejabat, lalu duduk, dan mata semua orang tertuju kepadanya. Lalu ia mulai mengajar mereka. Katanya, pada hari ini genaplah nats ini sewaktu kamu mendengarnya. Nih, dengar ya baik-baik ya. Ini perkataan, dengar. Dan semua orang itu membenarkan dia, dan mereka heran dan berkata-kata. Lalu kita lanjut ya. Maka berkatalah ia kepada mereka, tentu kamu akan mengatakan pepatah ini kepadaku, hai tabib, sembuhkanlah dirimu sendiri, berbuatlah di sini juga, di tempat asalmu ini, segala yang kami dengar tentang yang telah terjadi di Kapernaum. Dan katanya lagi, aku berkata kepadamu, sesungguhnya tidak ada nabi yang dihargai di tempat asalnya. Dan aku berkata kepadamu, kataku ini benar, pada zaman Elia terdapat banyak perempuan janda di Israel, ketika langit tertutup selama 3 tahun dan embun bulan, dan ketika bahaya kelaparan yang hebat menimpa seluruh negeri. Ya, di sini orang banyak itu mengatakan hanya Mesias yang menggenapi nats tadi ya. Kenapa? Padahal Yesua Mesias ini hanyalah anaknya Yusuf. Bukankah ia ini anaknya Yusuf? Kenapa dia berkata pada hari ini genaplah nats ini? Karena yang bisa menggenapi nats ini hanyalah Mesias yang dinanti-nantikan oleh orang Yahudi pada zaman itu. Betul kan? Berarti apa yang dikatakan saya bahwa Yesua Mesias adalah manusia yang diurapi Tuhan. Clear ya? Oke, jadi kamu tahu nggak kenapa orang-orang Farisi itu marah dan mau melempar Yesua Mesias dari tebing? Kalau ya, kan di situ kamu bilang Yesua Mesias hanyalah manusia, bukan Tuhan itu sendiri. Lalu kenapa masih orang Farisi marah? Itulah tadi saya bilang, karena dia ini hanya anak Yusuf. Kenapa dia mengaku pada hari ini genaplah nats ini, yang bisa menggenapi nats ini adalah Mesias yang mereka. Dan kamu tahu nggak Mesias itu siapa? Sang Mesias itu siapa?
Ya Yesus, hanya mereka tidak menerima dia karena dia anaknya Yusuf. Makanya kamu tuh jangan menafsir Alkitab dengan sekehendak hatimu. Sebab Yesaya 35, bentar. Sebentar, jangan dipotong dulu. Kok kamu yang mulai menjelaskan kenapa dia yang panik, teman-teman? Kan tadi kakak ini soalnya memutarbalikkan. Tadi kakak kamu tahu nggak kenapa ketika ya sebentar. Gini teman-teman ya. Kalian tahu nggak kenapa orang Israel, orang Farisi itu marah? Di ayat 28 sampai 30 mereka berusaha melempar Yesua dari tebing. Padahal Yesua mengutip Yesaya 18 ayat 19 bahwa roh Yahweh ada padanya untuk menyampaikan kabar baik kepada orang-orang miskin, ya, dan untuk membebaskan orang-orang tawanan dan memberi penglihatan bagi orang-orang buta. Itu dilakukan oleh siapa, teman-teman? Bapak Yahweh itu sendiri. Dan juga orang Farisi itu percaya memang Bapak Yahweh itu akan datang sebagai Mesias yang akan membebaskan orang-orang miskin, memberikan penglihatan kepada orang buta. Sebab Yesaya 35 nih, dengar ya. Makanya ketika Yesus menyatakan pada saat ini genaplah nas ini, ya, digenapi oleh Yesua. Sebab yang datang itu Elohim itu sendiri, saudaraku. Ini saya baca dulu dia Yesaya 35 ya. Aduh, kakak, sebentar, sabar. Jangan kesurupan dulu. Iya, dengar dulu bentar. Sebentar. Bisa nggak kamu kondusif dalam diskusi? Jangan panik dulu. Ini kan saya menjelaskan daftar Elohim yang tertulis dalam kitab suci. Kenapa kamu malah kesurupan? Kamu panas ya mendengar daftar Elohim ya? Bahwa Yesus masih dalam Bapa Yahweh itu sendiri. Kakak itu menyangkal dan tidak konsisten orangnya. Kalau kamu ya, kasihan sama aku. Emang kamu sudah pasti selamat? Yes. Apakah terbukti pernah Allah memberikan keselamatan? Islam itu dan apa itu? Selamat. Islam itu artinya selamat. Ada yang pernah dibangkitkan oleh Allahmu sehingga dia masuk surga? Ada yang pernah selamat. Iya, kalau Islam itu selamat, apakah sudah ada yang masuk surga di dalam Islam? Apakah ada orang yang beragama Islam masuk surga? Udah, jangan dulu lari kemana-mana. Tunjukkan dalam kitabmu ada yang beragama Islam masuk surga. Sehingga karena kamu dari tadi selalu berstatement ya, kamu kasihan, nggak selamat. Apa yang kita bahas di dalam agamamu aja belum pernah ada yang masuk surga. Kok kamu kasihan sama aku? Kocak kamu ini. Jangan lari dong. Aneh kamu. Perdebatan panas, Mikana vs Ferdinand atau Alkatp soal keselamatan. Perdebatan sengit terjadi antara seorang polemikus Kristen bernama Mikana melawan seorang mualaf bernama Ferdinand alias Alkatp. Topik yang diangkat sangat fundamental, keselamatan menurut Islam vs Kristen. Ferdinand dengan tenang memulai argumennya bahwa Islam sendiri berarti selamat. Ajaran Nabi Muhammad sudah menjamin keselamatan bagi orang-orang beriman. Ia lalu mengutip hadis sahih. Kulu umati yadkhulunal jannah illa min abah. Semua umatku pasti masuk surga, kecuali yang enggan. Hari Bukhari. Di sini jelas bahwa jaminan keselamatan dalam Islam tegas dan terang, bukan sekadar harapan kosong. Namun ketika Ferdinand meminta Mikana menunjukkan jaminan keselamatan dalam Bible, justru ayat yang terbuka malah sangat mengejutkan. Yesus sendiri berkata dalam Matius pukul 7:21-23. Bukan setiap orang yang berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, akan masuk ke dalam kerajaan sorga. Banyak orang akan berkata kepadaku pada hari itu, Tuhan, Tuhan, tetapi pada waktu itu aku akan berterus terang kepada mereka, enyahlah daripadaku, kamu semua pembuat kejahatan. Perbandingan pun sangat mencolok. Islam janji keselamatan jelas, semua umatku akan masuk surga. Kristen Yesus justru mengusir pengikutnya sendiri dengan kalimat paling pedih, enyahlah daripadaku. Akhirnya, Ferdinand menutup dengan sindiran tajam. Kalau di Islam, umat dijamin masuk surga. Tapi di Bible, pengikut Yesus justru diusir oleh Yesus sendiri. Jadi, siapa yang benar-benar punya jaminan keselamatan? Ya, nanti kita bahas. Di dalam agama Allah wajah, aku tanya, apa bukti dia pernah memberikan keselamatan kekal? Nggak bisa kamu jawab. Ternyata yang kasihan itu dirimu, bukan saya. Kak. Kembali dulu. Nah, dengar ya teman-teman. Ya, ini kita harus sampaikan daftar Elohim bahwa yang datang itu adalah Elohim itu sendiri. Dengar ya, ini sama ayatnya. Dimana, ya, dengar. Makanya jangan panik dulu, ya. Silakan. Yesaya 35. Saya bacakan teman-teman ya. Berapa? Yang 135 berapa? Yesaya 35 saya baca ya. Kesian. Kamu yang kasihan ketawa-ketawa. Ternyata kamu nanti yang nangis ya. Yesaya 35 berapa? Yesaya 35, dengar saya baca teman-teman dari ayat 1. Ayat berapa dong? Dari ayat 1. Ya. Dari ayat 1. Iya. Silakan.
Minum dulu Kak, minum. Padang gurun dan padang kering akan bergirang. Padang belantara akan bersorak-sorak dan berbunga. Seperti bunga mawar, ia akan berbunga lebat. Akan bersorak, ia bersorak-sorak dan bersorak-serai. Kemuliaan Libanon akan diberikan kepadanya, semarak Karmel dan Saron. Mereka itu akan melihat kemuliaan Yahweh, semarak Elohim kita. Kuatkanlah tangan yang lemah lesu dan teguhkanlah lutut yang goyah. Katakanlah kepada orang-orang yang tawar hati, kuatkanlah hati, janganlah takut. Lihatlah, Elohimmu akan datang dengan pembalasan, dan dengan ganjaran Elohim ia sendiri datang menyelamatkan kamu. Pada waktu itu mata orang-orang buta akan dicelikkan, dan telinga orang-orang tuli akan dibuka. Pada waktu itu orang lumpuh akan melompat seperti rusa, dan mulut orang bisu akan bersorak-sorai. Bentar, saya minum dulu. Oke. Ya, ini komparasi ayatnya Lukas 4 bahwa roh Yahweh ada pada Yeshua untuk menyampaikan kabar baik kepada orang-orang miskin, untuk memberitakan pembebasan kepada orang-orang tawanan, dan penglihatan bagi orang-orang buta, untuk membebaskan orang-orang tertindas, untuk memberitakan tahun rahmat Yahweh telah datang. Ini digenapi oleh Yeshua bahwa Elohim itu sendiri yang datang untuk mencelikkan mata orang buta, untuk membuat orang tuli mendengar, orang lumpuh melompat, dan orang buta melihat, ya. Itulah kenapa orang Farisi marah, karena Yeshua menyatakan genaplah nas ini setelah kamu mendengar. Digenapi oleh dia. Karena apa? Yeshua masih adalah Elohim itu sendiri yang datang dari surga untuk mencelikkan mata orang buta, dan terbukti dia menyembuhkan orang sakit buta, ya, dan untuk sudah membuat orang lumpuh berlompat, ya. Orang lumpuh disembuhkan, Yohanes 5. Iya, sudah. Iya, makanya kamu tidak paham. Jadi Yeshua masih adalah Elohim itu sendiri, sesuatu yang datang untuk menyelamatkan umatnya. Ya, saya tanggapi ya. Nah, oke, baik teman-teman. Di sini ya, teman-teman di bawah bisa juga dibacakan ya, di Lukas 4:18 ini. Ini Mikana di sini sudah mulai kelihatan berbohong ya. Di sini jelas teman-teman ya. Kita lihat, ini perkataan Yeshua Masia. Kalau kita di dunia ini cuma ada dua, pencipta dan ciptaan, Kak. Harus ingat itu, ya. Ya, pertama, Kakak harus ingat dulu, ciptaan dan pencipta dan ciptaan. Tidaklah masuk akal pencipta ini menjadi ciptaan. Ya. Kemudian pencipta tunjukkan dalilnya bahwa Yeshua HaMashiach itu adalah ciptaan. Tunjukkan dalilnya bahwa di dalam kitab suci. Supaya Anda jujur. Ya, tunjukkan dalilnya bahwa Yeshua HaMashiach itu ciptaan. Tunjukkan dalilnya di dalam kitab suci. No, jangan kamu berdusta, jangan makin banyak dosamu. Tunjukkan dulu dalam kitab suci ini Yeshua HaMashiach itu adalah ciptaan. Tunjukkan dulu, tunjukkan di dalam kitab suci. No, karena kamu jangan terlalu panjang narasimu yang memutarbalikkan daftar Elohim. Harus saya langsung tanya. Tunjukkan dalilnya bahwa Yeshua HaMashiach itu ciptaan. Tunjukkan dalilnya. Jangan kamu berdusta di sini. Kamu diajarin berdusta dalam agamamu ya. Kamu diajarkan bertakia dalam agamamu ya. Dalam perdebatan sengit, mualaf Ferdinand alias Alkatp menohok lawannya, polemikus Kristen Mikana, dengan argumen mendasar. Di dunia ini hanya ada dua, pencipta dan ciptaan. Tidak ada jalan tengah. Jadi Yesus itu apa? Ferdinand kemudian membongkar fakta dari Bible sendiri bahwa Yesus adalah ciptaan Allah. Kisah Para Rasul 3 nomor 13. Allah Abraham, Ishak dan Yakub, Allah nenek moyang kita, telah memuliakan Yesus, hambanya. Kisah Para Rasul 2 nomor 22. Hai orang-orang Israel, dengarlah perkataan ini, Yesus dari Nazaret, seorang manusia yang ditetapkan oleh Allah. Kolose 1 nomor 15. Ia adalah gambar Allah yang tidak kelihatan, yang sulung, lebih dahulu dari segala ciptaan. Jelas sekali menurut Bible, Yesus bukan pencipta, melainkan ciptaan dan utusan Allah. Namun ketika Ferdinand memaparkan ayat-ayat ini, Mikana justru kejang-kejang secara retoris, tidak mampu membantah, lalu menuduh Ferdinand berdusta. Disinilah Ferdinand dengan tenang memutar balik tuduhan.
Yang mengajarkan boleh berdusta justru kitabmu sendiri, lewat Paulus. Roma 3 nomor 7. Tetapi jika oleh dustaku kebenaran Allah semakin melimpah bagi kemuliaannya, mengapa aku masih dihakimi sebagai orang berdosa? Filipi pukul 1:18. Tetapi tidak mengapa, bagaimanapun juga, baik dengan maksud palsu maupun dengan maksud yang benar, Kristus diberitakan. Tentang hal itu aku bersukacita. Dengan kata lain, Paulus menghalalkan kebohongan demi tujuan agamanya. Akhirnya Ferdinand menutup debat dengan sindiran pedas. Yesus di Bibelmu saja disebut ciptaan, tapi kamu malah menuhankannya. Dan kalau bicara soal dusta, Paulus sendiri yang membolehkannya. Jadi siapa sebenarnya yang sedang berdusta? Diajarkan. Tunjukkan di dalam kitab suci ini bahwa Yeshua Masih itu ciptaan. Tunjukkan dalilnya justru di dalam kitab suci ini. Tunjukkan, jangan ada lo ya. Lo. Tunjukkan dalilnya dalam kitab suci ini Yeshua Masih itu ciptaan. Justru di dalam kitab suci ini Yeshua Masih itulah sang pencipta itu sendiri yang datang ke dunia ya. Tadi sudah digenapi di Yesaya 35, Elohim itu sendiri, Yahweh itu sendiri yang datang untuk memberikan pembebasan bagi orang-orang miskin, mencelikan mata orang buta. Jadi Yeshua Masih adalah sang pencipta itu sendiri. Jangan kamu bertakia di sini berdusta dari tadi. Tunjukkan dalilnya dalam kitab suci ini bahwa Yeshua Masih itu ciptaan. Silakan tunjukkan. Kalau kamu nggak bisa tunjukkan, terbukti ya, kamu telah mempermalukan agamamu di sini. Karena apa? Kamu membuat fitnah yang sangat keji dari tadi. Kasihan kamu, ya, nggak selamat kamu. Kamu itu ya berbohong di sini. Ternyata kamu yang berbohong, kamu yang berdusta. Tunjukkan dalam kitab suci ini satu ayat saja. Yeshua HaMashiach disebut ciptaan. Kalau kamu nggak bisa nunjukin, berarti kamu adalah pembohong sejati. Dan agamamu berarti mengajarkan bertakia dan suka memfitnah ajaran kitab suci agama orang lain. Tunjukkan, nggak usah lo. Saya biarin tadi kamu memframing saya ya. Kita di sini diskusi secara gentleman, pakai data, berbasis data, bukan asumsi apalagi fitnah. Tunjukkan dalam kitab suci ini bahwa Yeshua HaMashiach Bapakku yang baik disebut ciptaan. Boleh saya ngomong? Tunjukkan dulu, tunjukkan Yeshua HaMashiach disebut ciptaan. Boleh gantian saya ngomong? Iya, silakan langsung tunjukkan dalilnya. Iya. Lukas 2 ayat 11. Lukas 2 ayat 11. Itulah awalnya Yeshua Mashiach datang di bumi. Oke, Lukas 2 ayat 11. Lahir bagimu juru selamat Kristus, Tuhan di kota Daud. Kristus. Nah, di situ sebut Tuhan, di mana ciptaan di situ? Sebentar, Kristus tadi. Di mana di situ ciptaan? Dia Tuhan, justru Tuhan di situ disebut. Kristus, Anda sudah sepakat sama dengan Mesias. Mesias artinya manusia yang di mana di sini di Lukas 2 ayat 11 Yeshua HaMashiach ciptaan, justru dia itu Tuhan. Loh, tunjukkan dalilnya. Di situ tertulis hari ini telah lahir bagimu juru selamat yaitu HaMashiach Tuhan di kota Daud. Iya, makanya. Lalu di mana tertulis Yeshua HaMashiach itu ciptaan? Ya ini saya ngomong sekarang. Hari ini Lukas 2 ayat 11 ya, teman-teman semua di bawah buka, jangan mau disesatkan ya, buka. Lukas 2 ayat 11. Hari ini telah lahir bagimu juru selamat yaitu Kristus, manusia yang diurapi Tuhan di kota Daud. Enggak ada di situ diurapi. Yeshua HaMashiach. Tadi Anda sudah sepakat Mesias artinya manusia yang diurapi Tuhan. Di mana di sini tertulis di Lukas 2:11, hari ini telah lahir bagimu manusia yang diurapi Tuhan. Tidak ada. Kristus artinya tidak apa? Ada di sini. Kristus artinya apa? Kristus artinya apa? Bukan masalah Kristus artinya apa. Di situ jelas Yeshua HaMashiach itu Tuhan. Jangan menipu. Kok jangan lari, kamu yang menipu. Kristus ya? Artinya apa? Di mana di sini? Ya. Kristus artinya apa? Nih teman-teman. Lahir bagimu juru selamat Kristus di kota Daud. Apa tuh? Oke, di sini ya. Hari ini ya, karena pada hari ini telah dilahirkan bagimu seorang juru selamat yaitu HaMashiach Tuhan di kota Daud. Jadi yang lahir itu Tuhan, teman-teman. Lalu di mana Yeshua HaMashiach itu disebut ciptaan? Jangan bertakia kamu. Tuhan. Di mana? Di situ justru menunjukkan Yeshua HaMashiach itu Tuhan, bukan ciptaan. Lalu di mana Yeshua HaMashiach disebut ciptaan seperti tuduhanmu tadi? Jangan memframing, jangan memfitnah. Ya, jadi menurut Anda ciptaan itu, pencipta itu lahir ya? Sesuai dengan dalil di dalam Alkitab, Lukas 2 ayat 11, bahwa yang datang itu Tuhan. Sebentar. Di mana tertulis bahwa Yeshua HaMashiach ciptaan seperti tadi asumsimu? Di mana? Tunjukkan dalilnya. Kalau kamu nggak bisa nunjukin, berarti kamu sedang mempermalukan agamamu di sini. Agamamu mengajarkan untuk berdusta dan memfitnah.
Aduh. Tunjukkan Baik, dalilnya. kalau gitu, Justru di Lukas ya. 2:11, Yesus HaMasyiah benar-benar Tuhan yang sejati. Betul sekali, poin yang ditunjukkan mualaf Alkitab itu sangat telak. Lukas 2 nomor 11 berbunyi, "Hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus, Tuhan, di kota Daud." Dari sini ada beberapa hal yang langsung bisa dipatahkan logika keimanan Mikana. 1. Yesus lahir di kota Daud berarti dia punya awal, ada waktu kelahiran. Kalau dia Tuhan, maka Tuhan seharusnya tidak berawal dan tidak dilahirkan. 2. Kristus Mesias artinya yang diurapi berarti ada pihak yang mengurapi. Kalau Yesus diurapi, jelas dia adalah makhluk, ciptaan yang diangkat dan diberi kedudukan, bukan Tuhan yang mengangkat dirinya sendiri. 3. Kalau Mikana tetap bersikeras Yesus itu Tuhan, maka logikanya Tuhan pernah jadi janin, Tuhan dilahirkan, bahkan Tuhan butuh ibu untuk keluar ke dunia. Itu jelas bertentangan dengan konsep ketuhanan yang maha sempurna. Makanya tidak heran kalau Mikana kejang-kejang ketika ayat ini dibacakan, karena ayat dari Bible sendiri justru membongkar kalau Yesus itu hanyalah ciptaan, seorang utusan yang diangkat menjadi Mesias, bukan Tuhan yang kekal. Kasihan sekali Mikana. Ketika mualaf Alkitab dengan tenang membuka Lukas 2 nomor 11, tiba-tiba wajah Mikana pucat pasi, tubuhnya seperti kesetrum, lalu kejang-kejang. Bagaimana tidak? Ayat itu jelas-jelas berkata, "Hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus Mesias di kota Daud." Loh, tunggu dulu. Kalau katanya Yesus itu Tuhan, kok bisa lahir? Bukannya Tuhan itu azali alias tidak punya permulaan? Kok disebut Mesias yang diurapi? Kalau ada yang mengurapi, berarti ada yang lebih tinggi dari Yesus dong. Masa Tuhan diurapi? Kok perlu tempat lahir di kota Daud? Memangnya Tuhan butuh alamat dan akta kelahiran? Di titik inilah logika Mikana hancur berkeping-keping. Karena setiap kali ia memaksa Yesus sebagai Tuhan, ayat Bible sendiri menamparnya, Tuhan kok dilahirkan, Tuhan kok diurapi, Tuhan kok punya KTP kota Daud. Maka tidak heran kalau Mikana kesurupan habis-habisan, sebab kebenaran terlalu menyakitkan untuk dihadapi. Baik, baca Yohanes 17 ayat 8, silakan. 17? 8. Yohanes 17 ayat 8. Kalau enggak Yohanes 5, ya sebentar, Yohanes 5:30 juga boleh. Banyak kok ayatnya. Sebab firman yang telah engkau berikan kepadaku telah aku berikan kepada mereka, dan mereka sendiri telah menerima dan benar-benar mengetahui bahwa aku berasal dari engkau, dan mereka percaya bahwa engkau telah mengutus aku. Di mana di sini dia ciptaan? Di situ yang memberikan firman, yang ada yang mengutus dan ada yang diutus, betul? Iya. Siapa Tapi itu rohnya sendiri. Siapa yang mengutus? Rohnya sendiri. Yang diutus siapa? Yang diutus siapa? Iya, dia sendiri, Yesus HaMasyiah. Jadi saya mengutus diri saya sendiri. Karena dia adalah Elohim yang maha hadir. Astaga. Kalau kamu mengutus dirimu sendiri ya nggak bisa, karena kamu manusia terbatas. Ya lalu di mana Yesus HaMasyiah itu ciptaan? Jangan berdusta kamu, memfitnah kerjaanmu ya. Nakal kamu. Tadi sudah saya katakan di Lukas 2 itu dia lahir. Itu lahir ciptaan. Di situ justru Yesus HaMasyiah itu Tuhan yang sejati. Wow, haleluya. Dia menunjukkan dalil teman-teman bahwa Yesus HaMasyiah itu Tuhan. Wow, haleluya, bukan ciptaan. Iya, baik. Enggak apa-apa. Itu kan iman Anda. Saya tidak maksa. Saya tidak maksa. Sekarang jadi artinya kamu dari tadi memfitnah. Apakah Anda percaya Yesus dan HaMasyiah manusia? Jawab dulu. Yesus HaMasyiah adalah manusia tidak? Tuhan. Lukas 2:11 dia adalah Tuhan sang juru selamat. Manusia atau bukan? Sebentar. Tidak. Percaya dia manusia atau tidak? Tidak. Baik, buka 2 Yohanes 1 ayat 7, buka. 2 Yohanes 1 ayat 7. Udah mulai panik dia teman-teman. Enggak, panik. Supaya Anda kan berbohong. 2 Yohanes 1 nomor 1 ayat 7. Oke, saya bacakan ya. Yesus itu atau Yesus Mesias adalah manusia ya. Silakan. Ini kita buktikan. Karena dalam kitab suci ya, buka aja. 2 Yohanes 1 ayat 7. Oke, saya tunjukkan aja teman-teman ya, pakai data ya. Iya. Baca, sebab banyak yang keras. Iya, keras lah. Dari tadi suara ingat teman-teman ya, dia tidak mengaku Yesus Mesias, Yesus datang sebagai manusia ya. Silakan baca. Sebab banyak yang menyesatkan telah muncul ke dunia, mereka lah yang tidak mengakui Yesus HaMasyiah yang telah datang dalam daging. Dia inilah yang menyesatkan dan anti HaMasyiah. Nah, itulah Anda yang tidak mengakui Yesus Mesias datang sebagai daging manusia. Di mana di sini daging manusia? Jangan ditambahi, jangan dikurangi. Daging itu apa? Daging apa? Nah, kamu itu makanya jangan seperti Satan yang suka menambah dan mengurangi daftar Elohim. Baca yang jelas, ulang, baca ulang. Oke, ya. Sebab banyak yang menyesatkan telah muncul ke dunia, mereka yang tidak mengakui Yesus HaMasyiah.
yang datang dalam daging. Yang datang dalam daging, dia inilah yang menyesatkan dan anti-Ham Masiah. Justru saya sangat percaya memang Bapak Yahweh datang dalam daging, sehingga dia terlihat. Lah, memang bukan. Di sini dikatakan bukan manusia. Manusia itu berasal dari tanah, dan rohnya berasal dari Elohim. Kita yang manusia. Yeshua HaMashiach itu, kalau daging itu bukan berarti manusia. Singa juga punya daging. Singa juga punya daging, tapi daging singa dan daging manusia berbeda. Dan daging Tuhan itu berbeda. Kalau Tuhan itu, tubuhnya itu dari surga. Ya iya dong. Saya sesuai daftar Elohim. Kamu yang berdusta, kamu yang menyesatkan ya. Karena kamu tidak percaya bahwa Bapak Yahweh pernah datang dalam daging, bahwa kamulah anti-Ham Masiah ya. Kamulah anti-Ham Masiah. Anda yang tidak mengakui kok. Kan kamu bilang apakah Yeshua HaMashiach itu manusia? Bukan, saya bilang. Memang dia bukan manusia, dia adalah Bapak Yahweh yang datang ke dunia. Baca di TPK dengar. Sebab banyak saya sesuai dengan daftar Elohim. Seluruh dunia yang tidak mengaku bahwa Yesus Kristus telah datang sebagai manusia, itu adalah si penyesat dan antikristus. Mikana makin tak karuan setelah mualaf Al-KTP buka ayat-ayat maut. 1. Yohanes 17 nomor 8. Yesus berkata, sebab segala firman yang engkau sampaikan kepadaku telah kusampaikan kepada mereka. Jelas Yesus penerima firman, bukan sumber firman. Kalau Yesus penerima, berarti dia bukan Tuhan, tapi utusan. 2. Yohanes 5 nomor 30. Yesus, aku tidak dapat berbuat apa-apa dari diriku sendiri. Loh, kok Tuhan gak bisa apa-apa tanpa izin? Masa Tuhan perlu izin untuk bertindak? 3. Mikana lalu ngotot, Yesus mengutus dirinya sendiri, Tuhan mengutus Tuhan. Waduh, Tuhan jadi main role play. Tuhan pura-pura jadi utusan, lalu pura-pura ngutus dirinya sendiri. Logika ini lebih absurd dari sinetron FTV malam minggu. 4. Yohanes 1 nomor 14. Firman itu telah menjadi daging. Firman yang jadi daging sama dengan manusia. Jadi jelas Yesus adalah manusia, bukan Tuhan. 5. 1 Yohanes 4 nomor 2 dan 3. Setiap roh yang mengaku bahwa Yesus Kristus telah datang sebagai manusia, berasal dari Allah. Dan setiap roh yang tidak mengaku Yesus datang sebagai manusia, itu adalah roh antikristus. Jadi kalau Mikana menolak Yesus sebagai manusia, berarti Mikana sendiri penyesat antikristus menurut Bible yang ia bela mati-matian. Checkmate. Semua dari ayat Bible, bukan dari Quran. Mikana auto kesurupan level tinggi, karena Bibelnya sendiri menyebut dirinya penyesat. Debat mualaf Al-KTP vs Mikana. Mualaf Al-KTP. Mikana, siapa sumber firman? Tuhan atau Yesus? Mikana, tentu Yesus sumber firman. Mualaf Al-KTP. Yohanes 17 nomor 8, sebab segala firman yang engkau Allah sampaikan kepadaku, Yesus telah kusampaikan kepada mereka. Jelas Yesus penerima firman, bukan sumber. Jadi Yesus itu utusan. Masih mau ngotot. Mikana mulai gelisah. Tapi Yesus itu Tuhan juga, dia bisa segalanya. Mualaf Al-KTP. Yohanes 5 nomor 30, aku tidak dapat berbuat apa-apa dari diriku sendiri. Tuhan kok gak bisa apa-apa? Berarti Yesus bukan Tuhan, tapi hamba Allah. Mikana makin panik. Tapi Yesus mengutus dirinya sendiri. Tuhan mengutus Tuhan. Mualaf Al-KTP, sarkas. Wah, Tuhan main drama. Tuhan pura-pura jadi utusan, lalu pura-pura ngutus dirinya sendiri. Itu logika FTV murahan, bukan logika ketuhanan. Mikana sudah gemetar. Tapi firman itu jadi daging, berarti Yesus itu Tuhan yang menjelma. Mualaf Al-KTP. Yohanes 1 nomor 14, firman itu telah menjadi daging. Daging sama dengan manusia. Jadi Yesus jelas manusia, bukan Tuhan. Mikana terbata-bata. Tapi, mualaf Al-KTP, serangan pamungkas. 1 Yohanes 4 nomor 2 dan 3, setiap roh yang mengaku bahwa Yesus Kristus telah datang sebagai manusia, berasal dari Allah. Dan setiap roh yang tidak mengaku Yesus datang sebagai manusia, itu adalah roh antikristus. Jadi kalau kamu menolak Yesus manusia, berarti menurut Bibelmu sendiri, kamu penyesat alias antikristus. Mikana auto kejang-kejang, kesurupan, mik jatuh.